kemudian kita masuk pada klasifikasi ketiga, yaitu kelas ferromagnetik yang memiliki magnetic susceptibility yang besar sekali dan positif jika dibandingkan dengan material paramagnetik. Tidak seperti material diamagnetik dan paramagnetik, pada saat tidak ada medan magnet eksternal, material ferromagnetik ini memiliki net dipole moment. Yang kalau digambarkan tuh kan seperti ini. Jadi kalau misalkan sekarang kita buat lagi seperti yang tadi, H sama dengan 0 dan H-nya kalau ke sini. Jadi kita bikin bulat-bulat lagi. Nah, pada H sama dengan 0 dia itu sudah mengarah ke satu arah gitu ya. Walaupun masih agak sedikit acak, dia mengarah, dan pada saat dikasih H ya, dia akan mengarah dengan baik ke arah H. Ya, ini dia material ferromagnetik. Sehingga ini M-nya tidak sama dengan 0, di sini juga M-nya tidak sama dengan 0. Jadi Anda bisa lihat bedanya dengan paramagnetik. Kalau paramagnetik di sini M-nya sama dengan 0. Ya. Jadi magnetic moment pada ferromagnetik ini paralel satu sama lain karena memiliki interaksi yang disebut dengan quantum mechanical exchange interactions, ya yang ini dia, yang saya bold ini, yang menyebabkan magnetic moment satu dan lainnya di ferromagnetik ini sejajar dan searah. Ya, walaupun hanya sama dengan 0, dia udah sejajar dan searah. Padahal kan kalau Anda bandingkan dengan paramagnetik juga punya elektron yang tidak berpasangan. Ferromagnetik juga mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Tetapi kenapa di ferromagnetik dia udah sejajar seperti ini pada saat H sama dengan 0? Yaitu karena dia memiliki quantum mechanical exchange interactions ini, yang menyebabkan magnetic moment satu dan lainnya itu sejajar dan searah. Jadi karena ini juga lah ferromagnetik ini memiliki net magnetic dipole moment yang sangat besar walaupun tanpa ada medan magnet eksternal. Contohnya adalah besi, kobalt, nikel, dan beberapa alloy dari magnesium, aluminium, dan copper. Sama seperti paramagnetik, sifat ferromagnetik ini tergantung pada temperatur. Jadi kalau sudah di atas temperatur Curie, sifat ferromagnetiknya akan hilang, magnetic momentnya akan berantakan dan berubah menjadi paramagnetik. Jadi ada yang namanya Curie temperatur pada ferromagnetik, yang di atas temperatur ini berubah menjadi paramagnetik, sehingga M-nya menjadi 0. Ya. Jadi sifat khusus yang ada pada material ferromagnetik adalah dia akan memiliki daerah-daerah yang memiliki arah magnetic moment yang sama, yang disebut dengan domain. Nanti kita akan lihat lagi domain ini apa di bagian ferromagnetik setelah kita bahas klasifikasi material ini. Nah, di sini kita akan mencoba mengingat kembali bagaimana cara menghitung net atomic magnetic moment, yaitu dengan menggunakan nomor atom. Misalnya di sini contohnya adalah yang ferromagnetik adalah Fe, nomor atomnya itu 26 ya. Maka kita mulai konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ya. Terus 4s2 dan 3d6 ya. Jadi elektron terluarnya adalah 4s2 dan 3d6. Jadi kalau kita masukkan, di sini adalah 0, di sini adalah min 2, min 1. Ini adalah ml-nya 1 2. Nah, sekarang untuk mu spin ya, mu spin Anda hanya perlu menghitung berapa banyak elektron yang tidak berpasangan. 1, 2, 3, 4. Maka mu spinnya adalah 4 Bohr magneton. Sedangkan untuk mu orbital ya, mu orbital Anda hanya perlu menambahkan yang tidak berpasangan ini.
minus 1 tambah 0 tambah 1 dan tambah 2. Dan jawabannya adalah 2 bor magneton. Ya, jawabannya 2 bor magneton. Terus oke. Ya, yang tadi adalah kasus untuk atom terisolasi. Yang di sini ya, yang di sini adalah untuk atom yang terisolasi. Ya. Tapi dalam kenyataannya atom-atom ini tidak terisolasi. Pada material kita ada banyak atom dan dia tidak terisolasi sehingga sulit untuk mencapai nilai tersebut. Yang tadi itu adalah nilai maksimalnya. Oleh karena itu ada yang disebut dengan namanya saturation magnetization, ya, atau MS ini. Yang merupakan besaran magnetization yang dapat dicapai oleh material ferromagnetik. Jadi atomnya tidak terisolasi. Ini adalah rumusnya ya, rumus untuk MS ini. Di mana X di sini adalah sama dengan yang kita hitung sebelumnya. Jadi ini sama dengan angka berapa bor magneton, misalnya 2, 4 gitu tadi. Tapi di sini adalah atom-atomnya tidak terisolasi. Jadi jumlahnya itu akan berbeda dengan jumlah yang di sini. Ya, dia akan berbeda dengan jumlah yang di sini karena atomnya nggak terisolasi. Dan mu B ini adalah konstanta dari bor magneton, ya. Ini konstanta. Terus dan N adalah jumlah atom per kubik meternya. Nah, sekarang kita akan melihat kembali apa itu exchange interactions yang sebelumnya sedikit kita singgung, di mana interaksi ini menyebabkan magnetic momentnya kita itu sejajar satu sama lain. Ya, ini yang menyebabkan magnetic dipole moment pada ferromagnetik itu sejajar satu sama lain. Energi dari exchange interactions ini tergantung dari jarak antar atom. Jadi kan tadi ini ada atom sini. Ya, ini tergantung dari jaraknya. Terus dan mu spin dari elektron-elektron terluarnya. Ini ya, mu spin, ingat ya mu spin apa? Ya, oke. Nah, yang perlu Anda catat di sini adalah nilai exchange integral. Jadi yang perlu ini adalah rumusnya untuk exchange energi ini. Anda nggak perlu khawatir dengan ini rumusnya datangnya dari mana. Ini rumus ini yang yang perlu Anda perhatikan di sini adalah esensi dari rumus ini aja, ya. Nah, S1, S2 adalah spin angular momenta dari elektron terluarnya, dan yang perlu Anda perhatikan di sini adalah nilai dari exchange integral ini. Ya. Jadi nilai exchange integral ini bisa bernilai positif atau negatif tergantung dari materialnya. Kalau dia bernilai positif, maka material tersebut akan bersifat ferromagnet, ya. Kalau exchange integralnya positif, dia akan bersifat ferromagnet. Sedangkan kalau exchange integralnya bernilai negatif, maka ya, kalau dia negatif, dia tidak akan bersifat ferromagnet, ya. Walaupun atom-atomnya memiliki elektron yang tidak berpasangan. Jadi inilah yang salah satu yang menyebabkan kenapa krom dan mangan itu tidak bersifat ferromagnet walaupun dia punya elektron yang tidak berpasangan, karena nilai exchange integralnya itu negatif, ya. Jadi kalau Anda ibaratkan exchange integral ini adalah kalau berteman, ya. Kalau berteman, carilah exchange integralnya yang positif sehingga Anda tuh searah ke arah yang benar. Jadi kalau nilai exchange integralnya negatif, Anda nggak ada sifat magnetnya gitu. Jadi tidak bisa dipakai, ya begitu.